Selamat datang Bapak Ibu, rekan-rekan aparatur sipil negara, para penjaga bangsa. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas salah satu pilar pertahanan paling krusial untuk Indonesia di zaman serba digital ini. Anggap saja ini sebagai briefing strategis khusus untuk Anda, garda terdepan pelayanan publik kita. Baik, kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Coba kita sama-sama pikirkan sejenak ya. Di tengah semua kemajuan teknologi yang luar biasa ini, sebetulnya aset apa sih yang paling berharga buat Indonesia, sekaligus jadi yang paling rentan diserang? Aset yang kalau sampai bocor atau disalahgunakan, dampaknya bisa sangat besar bagi negara kita. Jawabannya adalah data. Dan ini bukan cuma data pemerintah loh ya, tapi data kita semua. Data Anda, data setiap warga negara Indonesia. Nah, melindungi aset yang tak ternilai ini, itulah inti dari misi kita, itulah inti dari kepercayaan yang diberikan oleh publik kepada kita semua sebagai abdi negara. Oke, untuk bisa melindungi sebuah benteng, tentu kita harus kenal dulu siapa musuhnya dan gimana cara mereka menyerang kan? Yuk kita lihat lebih dekat, ancaman apa saja yang sebenarnya sudah ada di depan gerbang digital kita. Ancaman-ancaman ini nyata banget dan beragam bentuknya. Coba bayangkan, ransomware. Itu tuh, virus yang tiba-tiba mengunci semua data di kantor Anda, lalu minta tebusan. Pelayanan publik bisa lumpuh total. Lalu ada phishing, pancingan licik lewat email yang kelihatannya sepele, tapi sekali Anda klik, kredensial penting Anda bisa dicuri. Sama aja kayak ngasih kunci brankas ke maling. Ada lagi serangan DDoS yang sengaja membanjiri website layanan publik sampai down, padahal warga lagi butuh-butuhnya. Dan yang paling fatal tentu saja kebocoran data. Ini bukan cuma soal data yang hilang, tapi soal kepercayaan publik yang bisa hancur seketika. Ini bukan lagi teori, ini risiko pekerjaan kita sehari-hari. Nah, menghadapi musuh yang begitu canggih, kita jelas nggak bisa bertahan secara sporadis atau sendiri-sendiri. Kita butuh sebuah rencana induk, sebuah cetak biru yang terkoordinasi. Dan untungnya, Indonesia sudah memilikinya. Ini dia Strategi Nasional Keamanan Siber, atau biasa kita singkat STRANAS. Anggaplah ini sebagai master plan dari benteng siber kita. Dokumen inilah yang jadi fondasi yang mengarahkan setiap langkah dan kebijakan kita untuk menciptakan pertahanan yang solid dan terpadu di seluruh Indonesia. Strategi ini dibangun di atas 4 pilar yang kokoh. Pertama, penangkalan, intinya membangun pertahanan kita jadi super kuat, biar para penyerang mikir 1000 kali sebelum coba-coba. Kedua, ketahanan. Ini penting banget. Tujuannya memastikan layanan publik kita tetap berjalan apapun yang terjadi, bahkan saat sedang diserang. Ketiga, tata kelola. Ini untuk memastikan ada struktur komando yang jelas. Jadi semua orang tahu perannya apa dan tanggung jawabnya apa, nggak ada yang tumpang tindih. Dan yang terakhir, kemitraan. Karena ini perjuangan bersama. Kita harus bersatu, lintas pemerintah dan juga dengan industri. Oke, blueprint-nya udah ada. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita membangun temboknya? Pakai material apa? Nah, enaknya kita nggak perlu menciptakan semuanya dari nol. Kita bisa pakai perkakas dan standar terbaik yang sudah diakui di seluruh dunia. Anggap saja kita punya semacam kotak perkakas pertahanan siber. Isinya adalah berbagai kerangka kerja atau framework yang sudah terbukti ampuh dan bisa langsung kita terapkan secara praktis di setiap instansi, termasuk di tempat Anda bekerja. Oke, alat pertama di kotak kita adalah NIST Cyber Security Framework. Ini tuh kayak buku panduan operasional untuk para penjaga benteng. Praktis banget isinya memandu kita lewat 5 tahap krusial. Pertama, identifikasi dulu aset digital kita apa saja. Lalu lindungi dengan kontrol yang pas. Kemudian, deteksi kalau ada serangan. Setelah itu, respon insidennya dengan cepat. Dan yang terpenting, pulihkan sistemnya biar layanan bisa kembali normal secepatnya. Selanjutnya, ada ISO 27001. Nah, kalau NIST tadi ibarat buku panduan gimana caranya, maka ISO 27001 ini adalah bukti bahwa kita melakukannya dengan benar. Ini seperti sertifikasi resmi untuk benteng kita. Dengan menerapkan ISO, kita menunjukkan kepada publik dan dunia internasional bahwa kita mengelola informasi dengan sistematis dan aman, sesuai standar global. Ini semua soal membangun kepercayaan. Dan yang terakhir, untuk memastikan semuanya berjalan ke arah yang benar, ada COBIT. Anggaplah ini sebagai kerangka kerja untuk para komandan benteng. COBIT ini tugasnya memastikan setiap investasi teknologi, setiap sistem yang kita bangun, itu benar-benar sejalan dengan tujuan besar negara dan misi utama kita, yaitu memberikan pelayanan publik yang prima. Jadi nggak ada lagi tuh program yang jalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas.
Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Jadi, Stranas itu adalah cetak biru besarnya. NIST itu buku panduan pelatihan untuk setiap penjaga di lapangan. ISO adalah stempel sertifikasi yang membuktikan kekuatan benteng kita. Dan COBIT adalah buku aturan operasional yang memastikan seluruh benteng ini berjalan dengan efisien dan selaras. Semuanya saling melengkapi untuk menciptakan pertahanan yang solid dan berlapis. Kita sudah membahas soal strategi, tembok pertahanan, dan aturan mainnya. Sekarang saatnya kita bicara tentang elemen pertahanan yang paling krusial, tapi seringkali justru jadi yang paling rapuh. Apa itu? Firewall manusia. Ya, itu adalah kita semua, Anda. Coba kita renungkan kutipan ini baik-baik. Kita bisa punya teknologi paling canggih di dunia. Tapi, satu klik yang salah pada email phishing, satu password yang terlalu lemah, satu kelalaian kecil saja, itu semua bisa membuka gerbang benteng kita lebar-lebar dari dalam. Teknologi memang menyediakan temboknya, tapi kitalah manusianya yang memegang kunci gerbangnya. Jadi, inilah poin terpentingnya. Keamanan siber itu bukan lagi cuma tugasnya tim IT. Ini adalah tanggung jawab kita semua, setiap aparatur sipil negara. Setiap email yang Anda buka, setiap data yang Anda kelola, itu ibarat satu batu bata yang Anda pasang untuk membangun benteng pertahanan nasional kita. Maka, saya ingin menutup sesi ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Sebagai seorang penjaga kepercayaan publik, peran apa yang akan Anda mainkan untuk memperkuat benteng ini?